Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillah al-Muharram. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita sampai di bulan Muharram ini, salah satu bulan yang haram di antara 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, pada kesempatan ceramah singkat kali ini, kultum kali ini, saya akan mencoba mengkaji tentang keutamaan saum Tasu'a Asyura di bulan Muharram ini. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan Muharram ini dengan menyandarkan bulan ini kepada nama Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa saum yang paling baik setelah saum Ramadan adalah saum pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Syahrillah Muharram, bulan Allah, bulan Muharram. Jadi bulan ini diidhafahkan, disandarkan kepada asma Allah terbaik, Syahrillah. Artinya idhafah ini, penyandaran ini menunjukkan idhafatu tasyrif wal fadl. Jadi penyandaran yang untuk menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya, betapa utamanya bulan ini. Dan di bulan Muharram ini kita juga sangat relevan. Jika bulan Muharram ini adalah bulan yang diagungkan oleh Allah, disandarkan kepada asma Allah, juga sangat relevan jika kita melakukan saum yang juga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa semua amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, kecuali saum. Kata Allah berfirman, saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kenapa? Karena yada'u syahwatahu wa ta'amahu diajli. Karena ia meninggalkan nafsu syahwatnya, meninggalkan makanannya karena aku. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, karena ibadah saum ini sangat relevan dengan ibadah di bulan Muharram, kita di umat Islam, kita dianjurkan, disunnahkan untuk melaksanakan saum pada tanggal 9 dan 10 Muharram yang kita kenal dengan nama saum Tasu'a Asyura. Mengenai saum Asyura ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallah an yukaffiras sanah allati qablahu." Jadi saum pada hari Asyura pada tanggal 10 bulan Muharram, aku berharap kepada Allah agar menghapus, agar menghilangkan kesalahan-kesalahan setahun yang lalu. Jadi ada bonus buat umat Islam. Jika kita ingin menghapus kesalahan kita, tidak perlu membayar dengan uang, tidak perlu menebus dengan materi, tapi salah satunya caranya cukup dengan melaksanakan ibadah saum di tanggal 10 bulan Muharram yang kita kenal dengan saum Asyura ini. Bahkan dulu orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah dulu, mereka juga melaksanakan saum Asyura. Dalam hadis lain disebutkan, Aisyah berkata, "Kana Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Jadi dulu orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah, mereka melaksanakan saum pada hari Asyura, pada tanggal 10 bulan Muharram. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga melaksanakan saum pada hari Asyura tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi melaksanakan saum Asyura ini, saum pada tanggal 10 bulan Muharram ini. Faqala lahum, lalu beliau bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Hari apa ini yang kalian melaksanakan saum? Faqalu, mereka menjawab, "Hadza yaumun azim." Ini hari besar, hari raya kalau menurut kita mungkin. Kenapa mereka menyebut hari raya? Anjallahu fihi Musa wa qaumah, karena Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya.
wa gharaqa fir'auna wa qaumah, dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran, lalu Nabi Musa saum pada hari tersebut sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Panahnu nasumuhu, maka kami pun ikut saum seperti halnya saum Nabi Musa tersebut. Maka Rasulullah SAW memberikan komentar terhadap jawaban dari orang-orang Yahudi tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkomentar, panahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, kami lebih berhak dan lebih dekat kepada Musa daripada kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun saum dan memerintahkan para sahabat untuk saum pada tanggal 10 Muharram atau saum hari Asyura tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, karena keutamaan saum di saum Asyura ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan saum ini. Namun ketika diturunkan kewajiban tentang saum Ramadan, maka beliau memberikan pilihan kepada umatnya. Kalau mau mengerjakan saum Asyura silahkan, tidak juga tidak jadi masalah. Dalam hadis dikatakan dari Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bisyami yauma Asyura. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan saum pada hari Asyura, pada tanggal 10 bulan Muharram. Namun, falamma furida Ramadan, ketika saum Ramadan diwajibkan, kana man syaa sama. Jadi, maka barang siapa yang ingin saum di bulan Muharram tanggal 10 tadi, sama, silakan saum. Wa man syaa, namun barang siapa yang ingin atau tidak barang siapa yang tidak ingin untuk saum, aftara, silahkan berbuka, tidak jadi masalah. Jadi kita diberikan pilihan, diberikan ikhtiar atau takhyir. Silahkan pilih, kalau mau saum silahkan, kalau tidak pun tidak jadi masalah. Ini terjadi ketika diwajibkan saum Ramadan. Jadi hukum ibadah saum di tanggal 10 Muharram ini dimansuh dari asalnya wajib menjadi sunnah, karena ada kewajiban saum Ramadan tadi. Ikhwatal iman rahimakumullah, di hadis lain juga dikatakan bahwa kita dianjurkan juga untuk melaksanakan saum pada tanggal 9 Muharram yang disebut dengan Yaumat Tasu'a atau saum hari Tasu'a, hari ke-9 di bulan Muharram. Hadisnya an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya, ia berkata, hina shoma Rasulullah SAW yauma Asyura, ketika Rasulullah SAW melaksanakan saum Asyura, wa amara bisyamihi, dan beliau memerintahkan saum tersebut kepada para sahabat atau kepada kita umatnya. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimul yahudu wan nasara, sesungguhnya saum hari Asyura itu adalah saum pada hari yang diagungkan, atau kita sebutkan hari rayanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, fa idza kana al-amul muqbil, jika ada tahun depan, insyaallah, jika Allah menghendaki, sumnal yaumat tasi, maka kita akan melaksanakan saum pada tanggal 9 Muharram atau pada hari Tasu'a tersebut. Namun apa yang terjadi, ternyata pada tahun berikutnya Rasulullah SAW keburu wafat, keburu meninggal, jadi beliau belum sempat melaksanakan saum Tasu'a tersebut. Nah, kita umatnya akan mencoba mewujudkan keinginan Rasulullah tadi, sehingga kita pun dianjurkan untuk melaksanakan saum Tasu'a setiap tanggal 9 Muharram tadi. Hukumnya sunnah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.